Oke semua, kenalin nama gua Nabil. Kali ini kita bakal ngelanjutin serial Python for Babies. Nah, ini ada IG gua nih, bisa di-follow dulu. Nah, kali ini kita bakal ngapain aja sih? Nah, kali ini kita bakal ngerjain soal yang solusinya tuh harus di-coding pakai Python. Terus, abis kita kerjain, kita bakal langsung coding soalnya di sini. Sip, kita langsung ke soalnya ya. Soalnya itu, gunakan coding Python untuk menentukan vertex, y-intercept, diskriminan, sama x-intercept sebuah quadratic function. Dengan nilai A sama dengan 1, B sama dengan kelas kita, C sama dengan absen kita. Maksudnya persamaan kuadrat itu bentuknya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi A itu 1, B itu nanti kelas kita, kelas 11 berapa, dan C kurang plus minus absen kita. Oke, kalau masih belum ngerti, kita lanjut ke contohnya deh. Nah, ini contoh outputnya nih. Misalnya ada siswa namanya Afgan. Si Afgan ini kelas 11.4, absen 24. Nah, ini ada quadratic function pertama. Fx sama dengan x kuadrat. Di sini A sama dengan 1 kan, karena emang disuruhnya A sama dengan 1. Di sini B sama dengan 4, tambah 4X, karena dia kelas 11.4. Terus, C sama dengan 24, karena si Afgan ini absen ke 24. Terus, kita disuruh nentuin apa sih? Kita disuruh nentuin titik puncaknya. Titik puncak dari quadratic function ini. Terus, kita juga disuruh nentuin perpotongan sumbu Y-nya. Suruh nentuin diskriminannya. Sama nentuin perpotongan terhadap sumbu X-nya. Lalu kita juga punya persamaan kuadrat kedua. Bedanya adalah nilai C ini minus dari absen si Afgan ini. Sisanya sih sama aja kayak persamaan di atas. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian ngodingnya, kita harus tahu dulu dong kita mau ngoding apa. Gimana cara ngitung-ngitung ini sih? Nah oke, sekarang gue bakal jelasin caranya. Pertama, gimana sih caranya nentuin titik puncaknya? Nah, titik puncak itu buat sumbu X-nya, titik puncak. Buat sumbu X-nya itu, rumusnya kan min B per 2A. Kita udah dapet. Ingat, kita nggak perlu ngitung langsung di sini, karena kita bakal ngitung nanti pas kita ngoding. Terus gimana buat dapet Y-nya? Yaitu min D per 4A kan. D ini merupakan diskriminan. Nah lanjut. Sekarang kita udah dapat titik puncaknya nih. Terus sekarang gimana cara nyari y-intercept-nya? Y-intercept itu berarti sama aja kayak X-nya itu 0 kan. Nah, jadi karena X-nya itu 0, kita langsung aja, kita bisa langsung dapat Y-nya itu berapa? F0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 24. Berarti Y-intercept-nya itu sama dengan 24. Oke, ini kita juga udah dapat. Diskriminan value-nya gimana? Nah, buat diskriminan itu sama dengan B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Nah, sekarang diskriminannya udah dapat kan? Sekarang kita tinggal nyari x-intercept. Buat nyari x-intercept tuh gimana? X-intercept tuh sama aja kayak nilai fx itu 0 kan? Jadi kita x kuadrat tambah 4x tambah 24 sama dengan 0. Nah, kalau udah ada persamaan kuadrat gini, gimana nyelesainnya? Kita bisa pakai rumus ABC buat ngerjain soal ini. Berarti X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tapi ingat-ingat, X-intercept ini bisa nggak ada. Dia tuh nggak ada kalau apa? X-intercept itu nggak ada jika dan hanya jika nilai diskriminannya atau nilai di dalam akar sama lebih kecil daripada 0.
Karena nanti bilangannya jadi nggak real. Oke deh, kita udah bisa nemu x-intercept, diskriminan, y-intercept, sama vertex. Gampang kan? Sekarang kita tinggal lanjut ke bagian ngodingnya. Sip, sekarang kita udah ada di IDE gue, VS Code. Gue pakai VS Code karena menurut gue paling nyaman, tapi terserah kalian pakai IDE apa atau pakai ID1 di internet juga ada, gampang, tinggal ngoding di run, langsung keluar hasilnya. Oke, pertama, kita lihat format outputnya tadi. Kita pertama harus ngeprint nama kita. Buat di Python, sintaks buat ngeprint itu print. Sesuai namanya. Print. Harus pakai tanda kutip buat ngeprint sebuah kalimat atau kata. Name. Titik 2. Tanda kutip tutup. It's nggak jadi. Langsung. Nah, nama kelas kita. X1 11 11 1 14 karena gue kelas 11 1 absen 14 dan nama gue Nabil. Oke, sip. Jadi baris pertama gampang kan? Jadi kalian gak usah mikir-mikir susah-susah dulu karena sebenarnya ngoding itu nggak susah. Setelah itu ada baris kosong di bawah namanya. Kita print kosong aja buat ngeprint sebuah baris kosong. Oke, udah sampai sini kita cek dulu. Kita coba bisa run dulu. Terus bisa lihat nanti di kanan kita. Nah, udah ada kan? Name 11 1 14 Nabil. Oke, terus selanjutnya kita print quadratic function 1.2. Quadratic function pertama kita tuh apa? Fx sama dengan A-nya 1, berarti x kuadrat. B-nya kelas. Karena gua sebelah 1, berarti plus x. Plus absen gua 14. Oke, sip. Dah jadi 3 baris. Sip, jadi baris ketiga. Oke, selanjutnya kita harus nentuin titik puncaknya. Sebelum nentuin titik puncaknya, biar perhitungannya jadi gampang, kita tampung angka-angka ini ke dalam variabel. Variabel yang umum, misalnya A. A sama dengan 1 kan, karena kita tadi A sama dengan 1. Jadi artinya sekarang A itu nyimpen angka 1. Terus B sama dengan, karena gue sebelah 1, B sama dengan 1. Artinya B itu sekarang nyimpen angka 1. Terus C sama dengan 14, karena gue absen 14. Berarti C nyimpen angka 14. Terus udah dapat A, B, sama C, biar gampang lagi ngitungnya, kita simpen D juga. D ini bisa kita bilang diskriminan lah. Diskriminan. Cara ngitung diskriminan tuh gimana? Diskriminan kan B kuadrat min 4AC kan? Berarti sama kayak B kali B kali B min 4 dikali A dikali C. Oke, kita udah dapet si D-nya juga. Sekarang kita nyari vertexnya dulu nih pertama. Nah, biar kita nggak repot, kita nyimpen variabel lagi. Vertex X. Itu artinya ini gue bikin variabel vertex X buat nyimpen koordinat X buat si titik puncaknya. Jadi koordinat X tadi rumusnya apa? Ya, min B per 2 dikali A. Oke. Kita kasih dalam kurung. Dalam kurung biar apa? Biar pembagiannya B per 2-nya nggak dikerjain duluan baru 2 kali A. Soalnya kan kita perlu min B dibagi 2 dikali A. Jadi kita perlu operasinya dikerjain terpisah. Terus kita ada vertex underscore Y. Itu nyimpan koordinat si Y bagi titik puncaknya. Rumusnya tadi apa? Min D per 4 dikali A. Oke deh, kita tinggal ngeprint aja. Print vertex
titik 2 dalam kurung buka kurung. Nah, ini kita udah ngeprint vertex. Coba kita tes aja nih ya. Vertex titik buka kurung. Terus kita ngeprint si sumbu x-nya kan. Vertex underscore x. Terus kita harus ngeprint koma. Nah, kalau ngeprint koma nih tetap harus pakai titik 2 ya. Soalnya itu dianggap sebuah kalimat atau kata. Terus ada vertex underscore y. Terus kita harus ngeprint tutup kurung. Oke, sip. Jadi. Nah, udah jadi nih vertexnya. Sekarang kita lanjut buat nyari y-intercept. Nyari y-intercept gimana tadi? Nyari y-intercept pasti 14 kan? Karena x-nya sama dengan 0. 0 kuadrat tambah 0 tambah 14. Jadi langsung aja. Print y-intercept titik 2 dalam kurung 0,14 tutup kurung. Oke, kita clear dulu ini kita. Sip, coba kita run lagi. Ya, tuh udah muncul kan y-intercept 0,14. Kita kasih spasi biar rapi. Oke, terus lanjut. Cari diskriminan value. Kita udah punya kan diskriminan ini, si variabel d ini. Tinggal kita print aja. Print typo. Discriminant value d sama dengan koma d. Sip. Langsung kita run. Dapat discriminant value sama dengan d sama dengan min 55. Terus sekarang kita nyari x-intercept. Nah, di x-intercept ini agak tricky sedikit ya. Karena nilai x itu bisa nggak ada, bisa known kayak tadi di contoh. Nah, jadi supaya kita ngehandle itu, kita butuh suatu sintaks yang ada di Python. Namanya if. Apa itu if? Ini arti seharfiah kata if ya. Artinya jika. Ya, ini cuma jika doang. Kan tadi kita tahu, kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, if d kecil dari 0, maka jawabannya nggak ada kan? If d kecil 0, titik 2, enter. Nah, pastiin kalian harus nge-tab ya, biar dieksekusi. If d kecil 2, titik 2, enter. Nah, kalau d kecil 0, tandanya apa? Tandanya kita nggak mungkin ketemu kan perpotongan x-nya di mana. Jadi kita langsung aja print x-intercept titik 2 known. Dah. Nah, kalau misalnya d kecil 0, dia bakal masuk ke sini, ke print ini. Oke, langsung ngeprint x-intercept known, nggak ada. Nah, terus else itu apa sih? Else itu tuh kayak kita if ini maka ke sini. Jika enggak, nah else itu kalau enggak kita bakal masuk ke sini sekarang. Kalau enggak, kita bakal print x-intercept titik 2 spasi. Nah, kalau misalnya ternyata ada nih x-interceptnya, berarti kita harus ngeprint min b plus akar kan. Kita butuh sebuah operasi akar. Nah, di Python sendiri ini, operasi akar atau square root ada di dalam import math. Oke, jadi kita harus import math dulu. Nah, buat kita
jalanin operasi akar nih, kita harus math titik sqrt. Nah, apa nih yang perlu kita akarin? Kita perlu ngakarin D-nya kan? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Oke? Kita perlu si D-nya. Nah, terus per 2 dikali A. Jangan lupa dalam kurung biar kita bisa ngejumlahin dulu baru ngebagi. Karena di Python atau bahasa pemrograman lain, mereka itu ngeeksekusi yang lebih diprioritasin dulu, kayak kali bagi. Jadi kita harus pakai dalam kurung, buka kurung tutup kurung biar prioritasnya bisa sesuka hati kita. Habis itu ini udah yang solusi pertama kan, min B plus akar D per 2A. Kita harus ngeprint koma lagi. Spasi, koma, spasi. Habis itu kita ngeprint solusi keduanya. Min B, min math dot square root dari D dibagi 2 dikali A. Eits, kelebihan. Ya, udah jadi deh. Oh iya, jangan lupa kalian, ini kan nilai square root ini bisa bukan bilangan bulat kan? Biar aman, kita kasih A sama dengan 1,0, 1,00, B itu 1,00, C itu 14,00. Biar aman aja, biar akurat. Terus kita bisa run, dan lihat. Nah, ini karena x-intercept-nya nggak ada, karena diskriminannya lebih kecil dari 0, maka x-intercept-nya none. Nah, ini baru persamaan pertama nih. Gimana persamaan kedua? Ya gampang, tinggal kopas. Tinggal kopas, Ctrl C, habis itu Ctrl V di sini. Tinggal ganti dikit. Yang diganti min 14 kan? Di sini C-nya juga ganti, jadi min 14. D, rumus diskriminannya masih sama kan? B kuadrat min 4AC. Rumus vertex X, vertex Y juga masih sama. Nah, ini yang beda. Print Y-intercept. Ingat, ini C-nya diganti jadi min 14. Jadi kalau X kita masukin 0, nilainya bakal jadi min 14. Diskriminan value sama dengan D sama. If D kecil 0, sisanya masih sama. Oke, tinggal kita save. Kita run lagi. Bentar, kita clear dulu biar bersih, enak ngeliatnya. Clear. Oke, kita coba run lagi. Sip, dapat ini semuanya. Name 11.1 14 Nabil, quadratic function 1, ada vertex, y-intercept, discriminant value, x-intercept. Oh iya, ini ketinggalan quadratic function 2 kan yang bawah harusnya. Oke, kita coba clear lagi. Kita run lagi sekali lagi buat ngecek apakah udah benar semua. Tuh kan ada yang ketinggalan. Di sini x-intercept kita harus ngeprint buka kurung, jangan lupa. Buka kurung sama tutup kurung. Sip. Oke. Ini bisa kita gedein dan bisa kelihatan semua. Mantap. Nabil, quadratic function 1, quadratic function 2. Nah, ini x-intercept-nya ada karena diskriminannya lebih dari 0. Oke, sip. Itu aja dari gua. Semoga semuanya ini bermanfaat. Kalau kalian merasa bermanfaat bisa di like videonya atau di komen ada kritik dan saran tentang Meja Belajar harus buat konten apa lagi. Dan bisa di subscribe juga ke channel Meja Belajar. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.